Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke guys, di video kali ini saya ingin merakit PJU lagi tenaga surya yang 50 watt versi 12 volt ya. Jadi ini kayak upgrade nya versi 2 ya, maksudnya ini generasi kedua. Yang sebelumnya itu pakai lithium gitu, kalau yang sekarang baru ini pakai LiFePO4 dan ada perubahan di sistem otomatisnya. Nanti kalau kalian penasaran dengan generasi 1, silahkan mampir aja di video di ini ya, di sini, atau klik di deskripsi, nanti akan saya beri linknya. Nanti untuk lampu yang generasi pertama pun dia masih bagus ya. Kalau kalian mau pakai generasi kedua seperti ini, itu lebih bagus. Nah oke, untuk baterainya sendiri kemarin sudah saya upload juga untuk merakit baterai LiFePO4 ini. Ini yang Gotion ya, kalau kemarin itu EV, cuma ini yang kulitnya biru. Ada juga yang kulitnya itu hijau ya. Dan ini sudah saya pasang BMS 30 ampere 4S ya untuk LiFePO4, tegangannya 12 volt. Ini untuk bahan pertamanya gitu. Oke, saya geser. Nah kemudian kalian butuh lampunya. Saya lampunya pakai kayak yang kemarin karena menurut saya ini lampunya sudah bagus. Dan jangan lupa ada sedikit modifikasi. Pertama dari segi kabel, jadi yang bawaannya itu kalian wajib ganti ya, yang baru. Nah kalau saya ini pakai ukuran 0,75 mm dengan mereknya Kitani ya. Ini standarnya SNI, jadi tembaganya insya Allah murni, jadi bagus untuk kabel penghantar ya. Kemudian ini dari mereknya Waseo 12 volt 50 Hz. Dan jangan lupa ini kalian bongkar, kemudian kalian lepas untuk PCB nya, kalian beri thermal pasta ya di bagian sini karena bawaannya itu enggak sempurna. Jadi tujuannya agar melekat full di body, jadi bodinya panas ya, karena bawaannya nanti nggak sempurna. Dan jangan lupa di bagian pojok sini, karena yang 12 volt itu dia nggak ada karet sealernya ya, tapi yang 220 volt ada karetnya. Jadi kalian usahakan kalau mau dipasang di outdoor, pasang juga lem sealernya di area pinggir sini ya. Nah karena ini pemasangannya di indoor atau di dalam ruangan, jadi nggak perlu dilem lagi, nggak apa-apa gitu. Oke, untuk bahan selanjutnya kalian butuh box X7 ya. Yang di video kemarin itu X6 karena pakai lithium dia muat. Nah untuk video sekarang ini karena pakai LiFePO4 aslinya nggak perlu segede ini, tapi di X6 dia nggak muat, jadinya ya bisanya di X7 ya. Nah untuk X7 nanti posisinya seperti ini, kondisinya di tengah, terbalik seperti ini. Nah jadi memang banyak area kosongnya, jadi nggak apa-apa lah, yang pas itu ukurannya yang X7 ya kalau pakai LiFePO4. Oke, jadi ini dari segi dimensi kurang efisien karena agak besar lagi, tapi kalau untuk pemasangan di jalan saya rasa nggak apa-apa ya, walaupun besar nanti kan dia nempel di tiang gitu. Ini hanya menang besar aja, untuk beratnya nggak jauh beda sama yang lithium gitu ya. Nah untuk bahan selanjutnya ini perlu juga nggak perlu nggak apa-apa ya. Jadi ini fungsinya soket aja. Jadi kalau kalian ini dipakainya di outdoor, di luar ruangan, atau dipasang di tiang ya, jadi sebisa mungkin hindari kayak soket-soket gini karena dia bolong ya. Takutnya nanti kalau hujan angin bisa saja merembas ke dalam ya, atau juga bisa cari soket yang ada seal karetnya gitu. Kalau ini dia nggak ada seal karetnya, cuma dia kelihatannya rapet ya karena susah banget ketika dicopot pasang. Dan ini pemasangannya juga di dalam ruangan, jadi nggak perlu yang anti air gitu. Jadi kalau misalnya hujan kan di dalam ruangan aman ya gitu. Jadi ini antara butuh dan nggak butuh. Jadi kalau dipasang pun ya lebih enak aja gitu, jadi tinggal dicolok atau dicopot gitu ya untuk pemasangannya. Dan ini modul yang terakhir ya, jadi ini yang baru, ini adalah modul otomatisnya, dan ini modul generasi terbaru ya. Dia itu support kalau nggak salah dari sistem 1S sampai 24 volt juga bisa ya kayaknya ya. Jadi kalian baca aja deskripsi di sini, kalau saya salah omong silakan dibaca terlebih dahulu ya. Nah kurang lebih modulnya seperti ini. Jadi untuk sistem 12 volt dia support ya, jadi ini universal, mau main berapa volt pun dia bisa ya. Fungsinya hanya untuk otomatisnya, dan antara jalur charger juga dia masuk sini, ada hambatan
dioda. Untuk diodanya ini pakai spek 10 ampere ya. Ini dioda tipe Schottky ya. Jadi dioda bagus, kali 2 berarti 20 ampere ya untuk daya masuk ampere dari solar panel. Nah, untuk MOSFET-nya sendiri yang menuju ke lampu, dia pakai ini serinya 60N03. Saya lupa, nanti saya screenshotkan untuk spek MOSFET-nya ini berapa ampere ya. Nah, di sini juga ada RSAN-nya, ini ya, resistor kotak yang tulisannya 0. Nah, ini nanti perlu modifikasi sedikit biar support sama lampu ini ya. Jadi RSAN-nya ini nanti dicopot saja ya. Dan untuk pengganti RSAN saya pakai resistor kapur. Resistor sejuta umat ya. Jadi semua lampu saya pakai ukuran ini ya, 5 watt 0,5 ohm. Jadi ini fleksibel, nanti kalau kurang terang tinggal di paralel, kalau terlalu terang tinggal di seri aja gitu ya. Jadi nanti posisinya tinggal di jumper aja. Kalau bisa sih ini dilepas ya untuk RSAN-nya. Jadi ini dilepas, nanti diganti dengan resistor ini di sini kakinya. Nanti saya peragakan, jadi ini agak susah karena belum disolder ya. Oke, langsung aja ke perakitannya ya. Jadi pertama kalian fokus dulu rakit baterai ya. Kalau sudah nanti seperti ini dimasukkan ke dalam box. Nah, kalau sudah nanti langsung ke modulnya saja. Nah, di sini untuk perakitannya mudah sekali. Ada keterangannya. Ini B- sama B+ ini input baterainya. Kemudian di atas di sini ada T, dia input solar panelnya ya. Nah, kemudian di sini ada lambang L, L-, L+ ini dia output ke lampunya ya, atau LED-nya gitu. Nah, fokus pertama kalian hubungkan B+ dan B- ini di kutub BMS. Kalau BMS dia di P- sama P+ ya. Kalian samakan aja, mungkin posisinya yang pas seperti ini ya. Saya cari posisi yang pas dulu ya, mungkin di sini. Oke, saya solder dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini guys ya, ini sudah saya hubungkan untuk jalurnya. Nah, ini kalian jangan lupa RSAN-nya yang ini. Mohon maaf ini belum saya lem. Nah, gini aja biar mudah. Nah, jadi di B-, B+ nya itu langsung masuk ke BMS ya. Yang P- sama P+ diurutkan saja min plusnya. Kemudian ini RSAN-nya yang 0 ini ya. Ini kalian copot, kemudian kalian ganti ke resistor kapur ukurannya 5 watt 0,5 ohm gitu ya. Ini langsung disambung aja bisa, ini usahakan dicopot dulu ya. Oke, saya solder dulu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini sudah kalian sambungkan dengan resistor 5 watt 0,5 ohm. Kemudian ini tinggal dirakit aja ke boxnya, ini disolder. Untuk L ini LED-nya ini ya, bagian output ke lampu. Kemudian T- sama T+ ini untuk input solar panelnya. Nah, sebelumnya karena saya pakai soket, jadi saya harus membuat lubang soket. Kalau kalian langsung kabel aja, tinggal dijebol atau dibur atau disolder ya, biar bolong. Kemudian langsung masukkan kabel yang menuju ke modul ini. Jadi ini sudah saya siapkan soket. Nah, ini sudah saya solder, tinggal dibuat rumah-rumahannya, dimasukkan ke dalam sini. Oke, saya buat dulu. Oh ya, ini untuk soketnya yang menandakan kutub negatif dan positifnya, yang ada lengkungan seperti ini ya, yang bukan kotak, ini saya buat kutub positif sama yang ini juga. Jadi nanti untuk soket yang satunya yang ini ya, jadi yang ini kan juga sama tuh bentuknya, berarti yang lengkungan ini nanti dia yang sebelah sini juga harus kabel merah ya, atau positif. Nah, nanti tinggal disambungkan, dicolokkan seperti ini, nanti yang keluar tetap positif gitu ya, jangan terbalik, nanti takutnya terbalik gitu. Oke, saya buat dulu rumah-rumahnya di boxnya ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Mohon maaf frame-nya bocor guys ya. Nah, seperti ini kondisi soketnya sudah saya lem, tapi nanti akan saya tambah karena nanti kalau seperti ini aja ringkih ya, jadi dilapisi lem bakar yang melapisinya, jadi biar lebih kuat aja. Untuk colokannya seperti ini kurang lebih bentukannya, nanti tinggal colok aja. Nah, untuk posisi input solar panel dan output baterai atau LED tergantung kalian mau masukkannya yang sebelah mana ya. Kalau saya mungkin mencari posisi dulu, jadi terserah mau yang kiri atau kanan. Nah, jadi enaknya posisinya di mana. Nah, karena kayak gini kayaknya pas ya. Ini T ini inputnya solar panel. Ini T- sama T+.
Berarti yang sebelah sini akan saya buat input solar panel karena dia lebih dekat. Saya hubungkan seperti ini. Kemudian yang ini berarti output ke lampunya. Oh iya, saya ada kelupaan, mohon maaf. Untuk tutupnya ini kalian tambah saklar, fungsinya untuk on off ya. Jadi bila barang ini disimpan, nanti lampunya bisa mati. Sebenarnya sih nggak usah pakai ya, karena saya kan pakai soket ya. Kalau dimatikan tinggal dicabut aja. Cuma ini buat simulasi, kalau kalian pakainya kabel langsung kayak video kemarin yang generasi 1, dia kan keluarnya langsung kabel, dan mungkin posisi lampu itu sudah paten ya kalau nggak diputus pakai gunting itu. Jadi bisa dimatikan dengan saklar ya. Jadi fungsi saklar ini hanya untuk on off nya. Nah, untuk kondisi outdoor jangan lupa kasih seal karet ya untuk saklarnya. Nah, ini indikator LED ini fungsinya untuk input solar panelnya. Jadi ketika proses charger ini lampunya nyala ya. Dan jangan lupa ini, mohon maaf sudah saya kasih selongsong bakar jadi nggak terlihat. Nah, ini di sini sebelah atas ya, ini ada resistor ukurannya 1 kilo ohm ya. Jadi kalian kalau mau pasang indikator LED nanti dikasih resistor 1 kilo. Nanti fungsinya ini untuk indikator aja, kalau solar panel masuk atau charger dia on. Nah, untuk solderannya atau jalurnya nanti disambung aja ke input solar panel ya. Jadi kalau ini disolder di bagian T-min sama T+, kalian sesuaikan aja. Nanti kabel ini juga masuk di T-min sama T+. Nah, untuk lampunya atau outputnya nanti salah satu kabel dia dihubungkan ke saklar ya. Jadi nanti untuk pemutusnya dia di saklar untuk lampunya sendiri biar bisa mati ya. Oke, saya solder dulu, semoga aja paham ya. Ya, dan ini sudah jadi guys ya. Jadi memang seperti ini tampilannya semua lampu PCU yang saya rakit biasanya ya. Bentuknya ya kayak gini, ngotak-ngotak semua guys ya, karena memang nggak bisa buat bentuk boxnya. Jadi ya adanya ini ya dipakai aja gitu ya. Nah, ini sudah jadi untuk lampunya seperti ini. Ini cakep ya lampunya, saya suka. Ini harganya 25.000. Jadi kalian mau beli silakan, semua alat-alatnya atau bahan-bahannya ada di deskripsi. Nah, ini untuk kondisi dalemannya seperti ini. Nah, ini lebih simple dan lebih praktis ya. Jadi untuk lampu indikatornya ini saya salah kabel ya, terbalik masangnya dari pusat. Jadinya ini tetap ya yang positif yang merah, tapi ini di sini jadi warna hitam. Kemudian yang negatif ini yang merah ya. Semoga aja nggak keliru kayak saya. Jadi yang LED indikator ya itu masuknya di input panel, jadikan satu aja. Nah, kemudian untuk outputnya ini ya, yang bagian sini lambangnya itu L ya, nanti yang L- sama L+. Itu yang dari saya ini saya langsungkan ke soket ya, karena saya pakai soket. Kemudian yang positifnya saya masukkan saklar dulu. Jadi saya lewatkan saklar, kemudian kaki satunya baru ke outputnya seperti ini. Jadi ini simple aja sebenarnya ya. Oke, langsung aja ke pengetesannya. Yang pertama langsung dari lampunya. Jadi untuk modulnya sendiri itu kalau sudah dihubungkan seperti tadi ya, itu kalian saklar, terang. Ini langsung nyala ya. Nah, seperti ini. Ini terang banget guys ya. Nah, kemudian saya akan ngetes untuk chargernya. Jadi chargernya saya pakai soket yang belum saya beri kabel. Nah, di sini enaknya gini guys ya, sebenarnya nggak perlu saklar aja udah bisa. Jadi ini tinggal ditarik aja. Keras guys ya, bentar. Wah, jadi agak susah guys ya, karena ini soketnya untuk ampere besar. Kalau saya lihat di speknya sih mampu 60 ampere ya. Ini untuk soket kecil kayak gini. Ini soketnya namanya XT60 ya, maksudnya ini 60 ampere kayaknya guys ya. Jadi ini tinggal dicolok aja. Nah, jadi kelihatan simple dan bagus ya. Kemudian saya akan mancing chargernya lewat sini. Apakah lampunya otomatis mati ya? Nih, lihat layar saya gelap guys ya, karena saking terangnya ini lampu ya. Di sini saya ngetesnya pakai power bank. Ini power banknya sistem 12 volt, hanya untuk mancing aja. Jadi saya pancing di sini, nanti lihat indikator dan lampunya ya. Nah, ini saya hubungkan manual pakai tangan. Jadi indikator charger hijau, bisa kalian ganti warna sesuai keinginan kalian. Kemudian lampu mati, dan ini bagusnya modulnya, lihat
no jeda guys ya. Jadi saya hubungkan gini langsung. Nah, indikatornya aja lihat. Jadi bagus banget untuk modul ini. Dia nggak ada delaynya sama sekali ya. Mungkin kalau dibuat UPS kayaknya bisa ini modul ya. UPS tanpa delay kayaknya bisa guys ya. Nanti insya Allah saya eksperimen lah pakai modul ini, karena saya juga baru tahu ini modul dan sistem kerjanya ternyata sangat bagus ya. Sinkronus kayaknya guys ya. Saya ulangi lagi ya. Dari sini kemudian nih negatifnya. Nah, oh di sini ada modul lampunya juga guys ya. Oh ternyata ada modul lampunya guys ya. Jadi untuk indikatornya bawaannya warna merah, tapi sama aja sih, saya udah terlanjur pakai yang hijau ini. Wah bagus ya. Just oke, mantap. Saatnya uji coba atau pengetesannya. Jadi ini tinggal dirapikan aja, dibaut, kemudian dikasih klem. Nah fungsinya saklar hanya untuk mematikan aja. Oke, saya tes di depan rumah ya, seperti biasa ngetes lampu kre itu ya. Oh ya guys, nanti kalian tanya ya ukuran solar panel atau panel surya yang pas untuk ngecas baterai ini ukuran berapa WP. Nah di sini di depan kebetulan ada panelnya. Ini pakai panel 50 WP guys ya. Jadi berat banget. Ukurannya yang pas itu dia pakai solar panel 50 WP. Terserah untuk jenis poli atau mono, mereknya apa terserah. Yang penting ini guys ya, dia 50 watt dan tegangannya di 18 volt. Jadi ini karena sistem 12 volt, jadi sudah support pakai panel surya yang 18 volt ini untuk chargernya ya. Kalau yang rakitan saya yang kecil itu harus modifikasi agar outputnya jadi 5 volt atau 6 volt ya. Oke, saya tes di depan rumah untuk lampunya ini ya. Oke guys, mohon maaf saya taruhnya di tempat yang nggak tinggi ya, karena memang nggak bisa untuk ke atas. Ini seperti biasa itu saya taruh di pagar, kemudian lampunya saya timpa pakai pot ya untuk pegangan aja. Saya cek depannya. Nah ini cahayanya kebetulan kondisinya lampu saya memang depan nggak ada ya, nggak dipasang, jadinya seperti ini guys ya. Nah ini untuk lampunya sepertinya kurang nunduk, tapi nggak apa-apa ya, jadi dia agak ke sana guys ya. Mungkin daerah sini ini fokusnya ke pohon ini ya, jadi kurang nunduk sebenarnya, cuma nggak apa-apa. Jadi biar bisa terlihat sorotannya itu jauh ya, jadi sampai pohon-pohon sebelah sini. Oke, saya coba menjauh ya. Nah jadi lampunya ketutupan pagar guys. Nah sebelah situ ya, jadi cahayanya ini terlihat terangnya nyebar lumayan, tapi fokusnya ke depannya. Saya coba cek dari sebelah sana. Nah ini lampunya, dia posisinya nggak terlalu nunduk ya, jadi agak serong ke depan. Nah jadi ke depan situ sih. Nah itu, ini paling terangnya. Saya lihat dari sisi sebelahnya, ini kebetulan juga masang tenaga surya. Nah dari sini itu cahayanya ya, sama di sini juga masih nyebar untuk cahayanya, jadi nyebarnya dapat dan sorot ke depannya pun dapat ya. Menurut saya ini lampunya jadi suka saya, maksudnya karena bagus untuk sorotannya nyebar dan fokus juga. Nah kurang lebih seperti ini ya untuk terangnya. Jadi kalian bisa ngira-ngira kalau dipasangnya tinggi mungkin di 3 meter atau 4 meter masih oke guys ya, karena dia juga lebih nyorot. Nah ini aja terlihat bayangan saya, memang terang guys ya sampai depan sini. Ini kalau dari depannya seperti ini. Nah ini sangat terang ya. Oke, saya coba matikan untuk membandingkan kondisi jika nggak ada lampunya ya. Bentar saya matikan dulu. Nah ini sudah saya matikan, itu mungkin masih terkena lampu yang utama saya, cuma nggak terlihat terlalu mencolok. Dan ini pantulan dari lampu itu guys ya, jadi dia mantul sedikit dan kurang lebih seperti ini. Untuk kiri kanannya yang tadi bisa kalian bandingkan. Nah untuk depannya sini dia masih terkena sedikit pantulan dari lampu utama itu, cuma ya sudah gelap guys ya. Nah seperti ini.
Oke, mungkin videonya hanya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya Swallow Elektro. Terima kasih. Nih guys ya, studio saya wes kayak gudang maneh guys ya, nggak ada bedanya.